Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam layanan podcast Kabar Bahalap hari ini 21 Desember 2023 bersama saya Penatua Mariati Nyangkal dari lingkungan pelayanan 3 Majelis Jemaat Palangka 1. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan dan pimpinanmu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan hari ini kami masih diberi kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini sesuai dengan Almanak Nats GKE terambil dari kitab Perjanjian Lama 2 Samuel 6 ayat 1 sampai dengan 10 yang demikian bunyinya. Dengan perikop, tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Bale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana. Karena ketelodarannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Renungan bagi kita hari ini ditulis oleh Vikaris Iis Yukensi STH dengan judul Kesungguhan Menghormati Tuhan. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Dia layak disembah. Keagungan Tuhan nyata dalam karyanya sejak penciptaan dunia dengan segala isinya. Dan lewat karyanya ia menebus dan memelihara hidup umatnya. Raja Daud adalah seorang yang ditunjuk dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi Raja Israel menggantikan Saul.
Sebagai raja, Daud tunduk dan taat kepada Tuhan, termasuk saat ia melihat tabut perjanjiannya hanya bertempat di rumah Abinadab di Bale Yehuda, sebuah tempat pedesaan yang ada di sekitar kota Yerusalem. Raja Daud mengumpulkan segenap orang pilihannya di antara orang Israel untuk mengangkut tabut perjanjian itu dan membawanya ke kota Yerusalem. Dalam perjalanan membawa tabut Tuhan tersebut, terjadilah suatu kecelakaan yang menyebabkan kematian Usa. Lalu tabut Tuhan disimpan dahulu di rumah Obed-Edom. Setelah 3 bulan, Daud kembali memindahkan tabut perjanjian itu ke kota Daud dengan penuh sukacita. Dalam mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu, Raja Daud beserta seluruh rakyat yang mengiringinya membawanya dengan sorak-sorai sambil diiringi bunyi sangkakala yang meriah. Raja Daud sendiri dengan berbaju efod dan kain lenan menari-nari sekuat tenaga di hadapan Tuhan untuk menghormati Tuhan. Mikal menegurnya karena tak pantas bagi seorang raja menari di hadapan rakyatnya, karena tarian hanya dilakukan oleh para budak, namun Daud melakukannya demi menghormati Tuhan. Disinilah Daud menunjukkan teladan pemimpin yang memprioritaskan Tuhan. Sikap Raja Daud yang demikian menunjukkan kesungguhan hatinya untuk menghormati Tuhan. Sikap ini pula yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Hal ini mulai dari hati dan pikiran, terucap dalam kata-kata dan terwujud dalam perbuatan kita. Pertanyaannya, maukah kita seperti Daud? Sebelum kita mengakhiri podcast ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan tetap beserta dengan kami, asalkan kami setia dengan kesungguhan dan menghormati Tuhan. Amin. Demikian layanan podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ini, dan bagikan kepada semua orang.